Pada gambar pertama, uang logam pada plastisin memiliki posisi horizontal. Dan pada gambar kedua, uang logam posisinya vertikal. Apabila kita mendorong kedua uang logam dengan besar dorongan atau gaya yang sama pada posisi horizontal dan vertikal, maka posisi uang logam yang didorong secara vertikal ini akan memiliki bekas lebih dalam karena permukaan uang logam yang menghadap plastisin lebih sempit, sehingga bekas dorongan menjadi lebih dalam. Peristiwa tersebut berkaitan dengan tekanan, di mana tekanan yang ditimbulkan oleh uang logam dalam posisi vertikal akan lebih besar daripada posisi horizontal. Kemudian, apabila kita mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, maka dorongan dengan gaya yang lebih besar akan menghasilkan bekas dorongan yang lebih dalam. Karena semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan akan lebih besar dan bekas dorongan semakin mendalam. Jadi, tekanan yang lebih besar dihasilkan pada percobaan logam yang didorong secara vertikal dengan gaya tekan yang lebih besar dari yang lainnya. Dari kedua contoh tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa besarnya tekanan yang dihasilkan oleh uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kita berikan dan tergantung pada luas permukaan pijakannya. Konsep pada tekanan tersebut sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Misalnya, ketika musim hujan dan kita hendak pergi, kemudian melewati jalanan yang berlumpur, dari kedua sepatu tersebut, sepatu manakah yang dapat kita gunakan? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot, agar kita tidak terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebab sepatu boot memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan tidak terjebak masuk ke dalam lumpur. Mari kita lihat perbedaan kedua paku ini. Kedua paku ini memiliki ujung yang berbeda. Pada paku pertama runcing dan paku kedua tumpul. Akan dipasang di atas papan kayu atau di atas kayu balok. Kemudian, jika kedua paku tersebut dipukul dengan besar gaya yang sama ketika kita memberikan pukulan tersebut, maka apa yang akan terjadi pada kedua paku tersebut? Paku yang runcing akan lebih mudah menancap daripada paku yang tumpul. Karena ujung paku yang runcing memperbesar tekanan sehingga memudahkan kita untuk menancapkan paku ke kayu. Semakin kuat kita memukulnya, maka akan semakin kuat paku tersebut menancap pada tempatnya. Melalui contoh penerapan ini dapat kita simpulkan bahwa apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini, di mana P adalah tekanan, F gaya, dan A adalah luas bidang.